Keluarga yang ingin dirindukan oleh surga harus menyamakan visi dan misinya. Suami ngobrol sama istrinya, rumah tangga kita mau dibawa kemana? Istri ngomong sama suaminya, "Bang, aku lihat engkau terus numpuk harta. Mobil lagi. Udah berapa mobil di garasi?" Kata saya, "Baru 71. Buat apa? Buat apa? 71 mobil. Orang itu memang kehidupan dunia ini permainan, jangan. Permainan. Biasanya yang main-main itu siapa? Anak-anak. Anak-anak. Cuma kadang-kadang orang tua sekarang main. Dulu yang main game itu siapa? Sekarang kakek-kakek main game sama. Sahih, Anda melihat. Dulu anak-anak main game kalau biasanya ke mall ya, yang masih masukin apa? Koin tuh. Oh, habis duitnya, habis sudah pulang dia. Sekarang 24 jam main game. Ke toilet. Dulu di toilet itu ada larangan, dilarang merokok. Sekarang dilarang main game. Karena lama dia di toilet kalau main game. Nggak tahu di luar ngantri di sini. Dia lama di situ jamaah. Dunia ini permainan. Anak-anak itu kadang-kala main jual-jualan. Ya, main jual-jualan habis gitu, ya udah dibuang semuanya. Kalau dulu kita main pakai daun pisang apa ya. Kemudian anak-anak kalau ke pantai bikin apa biasanya? Bikin rumah, bikin benteng, bikin ini, itu bikin dia, Masya Allah. Habis gitu ditinggalkan air habis. Itulah permainan. Dunia ini permainan. Antum melihat orang paling kaya, main-main dia. Kenapa? Kok bisa Ustaz? Entar lagi mati dia. Ditinggal. Tadi seperti permainan. Dan itu kehidupan dunia. La'ibun walahu. Cuma ada orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan ambisinya. Serius dalam urusan dunia. Bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Urusan akhirat enggak. Malah bermain-main urusan akhirat ya. Enggak kajian. Aduh, afwan nggak ada waktu. Insya Allah. Kita main bola, bismillah. Kita bayangin ya. Untuk yang kajian nggak ada waktu main bola, bismillah. Ya Allah, bismillah sudah. Karena itu ada kesan lahu. Lahu itu sesuatu yang membuat kita lalai dari sesuatu yang lebih penting. Lahu. Ya, kadang-kala anak kalau lagi main game dipanggil sama orang tuanya nggak dengar. Nggak dengar aja, bukan dia nggak mau dengar. Memang dia sedang fokus di sana. Apalagi panggilan adzan, hayya 'alas shalah, nggak dengar. Maka tadi keluarga yang benar-benar ingin dirindukan harus menyamakan visi dan misinya. Kadang-kala memang antum sudah salah memilih istri. Atau sang istri memang sudah salah pilih suami. Ketika dia memilih pasangan hidupnya, dia tidak melihat kepada iman. Dia tidak melihat bahwasanya ini akan mengantarkan ke surga. Enggak. Makanya sebagian perempuan mengatakan suami ana nggak sholat. Suami ana nggak puasa. Loh, antum nemu di mana orang itu? Nggak sholat, nggak puasa, dijadikan imam. Kira-kira kalau imamnya nggak sholat, nggak puasa, imam ini ngantarkan kemana aja, Mas? Ya kan neraka nantinya. Lalu setelah berjalan waktu, Ustaz, suami ana nggak pantas jadi imam. Yang nyari siapa dulu kok? Sekarang tanya sama Ustaz gitu kan? Kalau ana yang nyari kan pantas komplain sama ana kan? Apa ini pilihan Ustaz yang nggak benar itu? Ya ini yang milih siapa? Maka tadi orang akan dimintain pertanggungjawaban atas pilihan dia. Kenapa engkau pilih dia? Seorang suami juga kadang-kala salah pilih istri. Dapat istri di mana? Di klub malam, Ustaz. Ada sama. Ketemu di mana sama istri? Car Free Day. Masya Allah. Car Free Day. Anda nggak tahu lah, banyak tempat-tempat ketemu istri tadi. Yang macam-macam. Tapi ketika antum tujuannya akhirat, antum tahu, anak akan cari istri yang bakal menjadi pendidik anak-anak anak. Indonesia ini sekarang krisis apa istilahnya? Fatherless.
Fatherless. Fatherless. Sebenarnya fatherless itu dari dulu. Di zaman sahabat fatherless itu terjadi. Tapi para ayah tidak salah pilih istri. Para sahabat itu ketika jihad 6 bulan gak balik jemaah. 4 bulan gak ketemu anak, gak ketemu istri. Tapi mereka gak salah pilih istri. Jadi anak-anak dididik sama emaknya. Karena dia tahu anak nggak mungkin 24 jam bersama anak-anak. Apalagi kalau dagang. Abu Bakar ketika berdagang menuju ke Syam. Berapa bulan Mekah ke Syam itu 1 bulan berangkat. 1 bulan pulang. Di sananya berapa bulan? Anggap 1 bulan juga di sana. 3 bulan nggak ketemu keluarga sama anak juga. Tapi nggak salah pilih istri. Yang salah bapak ini. Kalau pulang ke rumah, ada di rumah tapi nggak ada. Ibunya tanya, bapak mana? Kata anak, wallahu a'lam. Itu di pojok siapa? Nggak tahu siapa orang itu di pojok. Lagi sibuk dengan handphonenya. Ini yang fatherless yang benar kayak gini. Ada di rumah tapi nggak ada. Tapi ketika dia memang harus merantau ya. Kadangkala sebagian kita itu kepinginlah kerjanya itu dekat rumah ya. Kepingin dia tiap hari pulang ke rumah. Tapi ada yang harus ditambang. Ada yang harus di lautan 2 pekan. Baru 2 pekan balik. Ada yang 1 bulan jemaah. Baru balik. Ada yang 4 bulan baru balik. Ketika istri sama suami ini sama-sama cari akhirat, dia akan paham. Siap bang, engkau fadhal. Cari yang halal bang. Cari yang halal. Aku akan benarkan anak-anakku. Ini yang harus dilakukan. Jadi sejak sebelum menikah sudah dipikirkan kalau ingin dirindukan surga. Dan ketika sudah menikah dan tahu salah yang dilakukan, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun karena aku salah pilih pasangan.